Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Saputri, berasal dari Teknik Geologi angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang masral batu bara. Yang pertama, apa itu batu bara? Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari hasil dekomposisi organisme seperti tumbuh-tumbuhan. Batu bara dianggap sebagai batuan yang bersifat organik karena berasal dari organisme atau tumbuh-tumbuhan. Batu bara bukan suatu benda yang homogen, melainkan terdiri dari bermacam-macam komponen dasar atau material penyusun yang disebut dengan masral. Masral dapat diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Secara umum, masral terdiri dari 3 kelompok, yakni vitrinit, liptinit, dan inertinit. Liptinit adalah sekelompok mineral atau material penyusun batu bara yang berasal dari tumbuhan yang tidak dapat dilembabkan. Material liptinit relatif kaya akan hidrogen seperti sporpelinin dan resins. Ciri liptinin yaitu berwarna abu-abu tua hingga hitam jika terkena pantulan cahaya. Warna fluoresensi berkisar dari kuning, kehijauan, atau kuning. Beberapa ditemukan juga orange. Semua material liptinit mengandung persentase zat alifatik yang relatif tinggi. Liptinit diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu kutinit yang mengacu pada konstituen organik fosil yang terbentuk dari kutikula daun dan batang. Suberinit memiliki jaringan berupa jaringan gabus, memiliki kenampakan seperti batu bata atau poligon yang tidak teratur. Sporinit berasal dari spora dan serbuk sari. Sporinit terdiri dari membran luar atau exines dan perines. Resinit berasal dari resin tumbuhan, muncul dengan bentuk yang bervariasi, bisa bulat, oval, atau melintang seperti batu batang. Masral ini ditemukan dalam batu bara sebagai pengisi sel in situ. Selanjutnya, ada eksudatinit, merupakan masral sekunder yang terbentuk selama proses pembentukan batu bara. Kemudian ada kloropilinit untuk mendeskripsikan masral dari kelompok liptinit yang memiliki implikasi lebih luas dari klorofil. Selanjutnya alginit yang terbagi menjadi telaginit dan lamalginit. Alginit terdiri dari ganggang soliter maupun koloni yang berasal dari planktonit dan bentik telaginit yang dikenalkan oleh Hutton et al. Pada tahun 1980 untuk menjelaskan mengenai bagian alga yang berbentuk elips atau cakram. Kemudian ada alginit B ditemukan oleh Hutton et al. Pada 1980 untuk membedakan lamalae tipis dari alginit. Oleh A. Cook et al. 1982 mengusulkan lamalginit. Kemudian ada liptoderinit, adalah konstituen dari kelompok liptin yang memiliki partikel dengan ukuran kecil detrital halus. Selanjutnya ada eksudatinit, memiliki karakteristik dengan bentuk yang tidak jelas atau leg shape. Kemudian ada vitrinit. Vitrinit adalah masral yang paling dominan dalam batu bara. Vitrinit berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung serat kayu seperti batang, akar, dahan, serta daun. Vitrinit umumnya merupakan bahan penyusun utama batu bara dengan komposisi lebih besar dari 80%. Melalui pengamatan mikroskop refraksi, grup vitrinit memperlihatkan warna coklat kemerahan hingga gelap, tergantung dari tingkat ubahannya. Karakteristik vitrinit memberikan kenampakan warna pantul yang lebih cerah dibanding kelompok liptinit, berwarna mulai dari abu-abu tua sampai abu-abu muda. Fluoresens terlihat sangat lemah, berasal dari kayu dan jaringan kulit kayu. Mengandung unsur hidrogen dan zat terbang yang jumlah persentasenya berada di antara inertinit dan liptinit. Klasifikasi masral batu bara vitrinit atau huminit. Yang pertama itu telovitrinit atau telohuminit, yaitu jenis masral yang berasal dari batang, akar, dan serta daun. Selanjutnya ada detrovitrinit atau detrohuminit, yaitu jenis masral yang berasal dari pecahan vitrinit lainnya. Selanjutnya ada gelovitrinit, yaitu
atau gluhinit, yaitu jenis masral yang berasal dari jaringan berstruktur koloid. Kemudian ada inertinit. Masral inertinit merupakan komponen yang teroksidasi oleh karena berkurangnya kelembapan gambut. Kandungan inertinit yang relatif rendah dapat menunjukkan batu bara berasal dari pengendapan yang basah dan tingkat oksidasi yang rendah. Sifat masral inertinit berasal dari perubahan secara kimia, biokimia, kayu, dan jaringan lain dan senyawa-senyawa yang teroksidasi. Secara mikroskopis berwarna coklat sampai opak dan abu-abu muda, putih sampai kekuningan, tidak terlihat fluoreskens. Klasifikasinya yaitu fusinit, jaringan batang kayu, diaromatisasi selama awal qualification. Semifusinit, sebagian jaringan kayu, diaromatisasi selama awal qualification. Sklerotinit, micelia jamur atau spora, kemungkinan produk oksidasi masral liptinit. Granular, buram dengan kekerasan medium, tidak menunjukkan struktur sel tumbuhan. Ada inertodetrinit, yaitu fragmen detrital inertinit lainnya. Selanjutnya ada makrinit, kemungkinan produk oksidasi ger. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.